Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa yid nahdhatal watani fil alamin haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita lanjutkan acara kita, yakni Mutiara Al-Quran yang tersirat di balik yang tersurat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang basmalah. Sekarang kita lanjutkan kepada ayat berikutnya, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya spesial untuk Allah SWT. Dari manakah didapat makna segala? Makna segala diperoleh dari alif lam yang ada pada alhamdu. Karena alif lam ini dalam ilmu nahwu disebut namanya al-istighraqul jinsi. Al untuk meliputi seluruh atau semua macam jenis. Sama seperti assalamualaikum. Alif lam yang ada pada assalamualaikum menunjukkan makna semua keselamatan terhadap kalian. Nah, dalil ini menunjukkan tentang harus orang itu adalah ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas dalam arti di sini adalah mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Karena hanya Allah lah yang kita harapkan untuk memberikan pujian dan memberikan balasan. Adapun orang lain itu tidak ada artinya. Karena orang lain itu tidak mampu untuk memberikan balasan kepada kita. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, tapi ada yang mengatakan ini adalah ungkapannya Imam Ghazali. Kalau di dalam kitab Al-Kawakibud Duriyah, ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kullun nas halka. Semua manusia itu hancur, binasa. Semua manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia itu celaka. Illal alimun. Orang yang tidak celaka itu adalah kecuali al-alimun. Yaitu orang yang alim. Orang yang mengetahui bagaimana caranya beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa kullul alimin halka. Semua orang yang alim juga hancur. Semua orang yang alim juga binasa. Semua orang yang alim itu juga rugi hidupnya. Illal amilun. Kecuali orang yang alim tapi amilun, bukan hanya sekedar tahu tapi perlu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya di samping dia paham, di samping dia mengetahui, tapi dia juga mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kemudian wa kullul alimin al-amilin halka. Semua orang yang alim, semua orang yang mengamalkan ilmunya hancur, binasa, rugi juga hidupnya. Illal mukhlasun awil mukhlisun. Kecuali orang yang alim mengamalkan ilmunya, kemudian berikutnya al-mukhlisun, yaitu mereka itu ikhlas hanya semata-mata karena Allah di saat beribadah. Para pemirsa, perlu kita pahami kata-kata ikhlas. Ikhlas itu lawannya adalah riya. Sering kita dengar orang salah paham di dalam menerjemah atau menafsirkan kata ikhlas. Terus sama sekali dalam bab sodakoh. Banyak orang di saat ingin berimpak atau bersodakoh, kemudian merasa belum lega hatinya, belum plong hatinya, atau merasa masih berat untuk bersodakoh, kemudian tidak jadi. Kenapa? Karena menganggap dirinya belum ikhlas. Sementara ikhlas itu lawannya adalah riya. Orang yang dikatakan tidak ikhlas itu adalah orang yang di saat dia bersodakoh, hatinya pada saat itu ingin disanjung oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Nah, kalau ada orang yang bersedekah tapi niatnya seperti itu, berarti itu dikatakan tidak ikhlas. Artinya, keikhlasan itu artinya bukan berarti plong sama sekali, tidak ada perasaan beratnya. Karena di saat kita bersedekah, berimpak, tidak mungkin tidak ada rasa beratnya. Karena di saat kita berimpak, bersedekah, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berikan, untuk kita impakkan adalah apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, pahala dari apa yang kalian impakkan, kecuali mengimpakkan apa yang kalian cintai.
Mungkinkah hati kita begitu lega, artinya tidak ada perasaan berat di saat memberikan sesuatu yang kita cintai? Tentunya terkadang juga timbul rasa berat. Tetapi di saat hati kita berat untuk bersedekah, berimpak, kemudian kita mampu mengalahkan rasa berat tersebut, mampu mengalahkan dorongan nafsu kita, maka justru itu lebih afdal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqati, sedekah yang paling afdal adalah sedekatu syahihin, yaitu sedekah yang berasal dari orang yang pelit. Tidak mungkin orang yang pelit itu kemudian hatinya lega dan benar-benar rela di saat mengeluarkan hartanya. Tentu ada saja perasaan berat. Akan tetapi kalau dipelihara kita oleh Allah dari perasaan berat tadi itu, sehingga kita keluarkan, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari rasa berat atau kekikiran hatinya di saat mengeluarkan hartanya, fa ulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang hidupnya sukses. Intinya adalah jangan kita pahami bahwa ikhlas itu artinya tidak ada perasaan berat di saat kita beribadah, baik itu ibadah yang hubungannya kepada Allah SWT atau ibadah sosial yang hubungannya sesama manusia. Perasaan berat itu bisa saja tetap ada, tapi walaupun demikian tetap kita mengeluarkan, berimpak sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting intinya adalah jangan sampai di saat kita berimpak, bersedekah, niatnya ingin didengar orang, niatnya jangan ingin disanjung orang. Kalau ini insya Allah kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk dalam kategori orang yang ikhlas. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasini kebun syurga.